Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Rikira Fitri, NPM 191305303 dari semester 3C. Di sini saya akan membahas tentang energi dan perubahannya serta bumi dan alam semesta. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian energi. Energi adalah bentuk kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan agar mendapatkan suatu perubahan hasil yang diinginkan. Energi juga dapat dikatakan sesuatu usaha yang masih tersimpan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Manfaat energi matahari pastinya sudah sering kita rasakan. Selain energi matahari, yang merupakan energi yang paling besar secara umum, energi dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk energi, yaitu yang pertama, energi panas. Kita dapat merasakan energi panas dari api. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua ada energi bunyi. Setiap saat kita mendengar bermacam-macam bunyi. Saat berjalan, kita dapat mendengar suara langkah kaki. Ketika di rumah, kita juga dapat mendengar suara radio, burung berkicau, ayam berkokok, orang berbicara. Bahkan di malam yang sunyi, kita masih dapat mendengar suara jangkrik dan detakan jarum jam. Yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi. Yang selanjutnya yaitu energi alternatif. Apakah kalian tahu apa itu BBM? BBM merupakan salah satu energi yang diperoleh dari fosil. Tetapi, jika BBM digunakan terus-menerus, maka akan habis. Sehingga para ilmuwan memanfaatkan energi alternatif yang tak terbatas dan bersih seperti matahari, panas bumi, air, dan angin. Selanjutnya yaitu perubahan energi. Suatu energi, manfaatnya baru akan dapat kita terlihat apabila energi tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke dalam energi yang lainnya. Contoh perubahan energi itu antara lain perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika listrik. Yang kedua ada perubahan dari energi listrik menjadi energi suara, misalnya radio. Yang ketiga ada perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu. Selanjutnya perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya atau gambar dan suara, misalnya pada televisi. Yang kelima perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin. Yang keenam perubahan dari energi listrik menjadi energi panas dapat kita lihat dari pengering rambut atau hair dryer dan penanak nasi. Yang ketujuh, perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, misalnya pada aki dan baterai. Yang kedelapan, perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia dapat kita lihat pada proses fotosintesis. Yang kesembilan, perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik kita dapat lihat pada dinamo sepeda. Yang terakhir, perubahan dari energi potensial menjadi energi listrik terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu, materi selanjutnya, pembentukan alam semesta. Teori pembentukan alam semesta dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan
bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Yang kedua, teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Yang ketiga ada teori creatio continua. Dikemukakan oleh Fred Hoyle, Bindi, dan Gould. Teori ini menyatakan bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Yang keempat ada teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun. Pada masa ekspansi, terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Selanjutnya, pembentukan tata surya. Yang pertama ada teori nebulasi atau debu. Teori ini dikemukakan oleh Kent dan Laplace pada tahun 1796. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Yang kedua ada teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar berkondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian tata surya kita. Selanjutnya ada teori tidal atau pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffrey pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Yang terakhir ada teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh sebab itu, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Yang terakhir, bagian-bagian tata surya. Bagian-bagian tata surya itu terdiri dari matahari, planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus,
planet Uranus, dan planet Neptunus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.